Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM S1S124019 dari kelas Ganjil Angkatan 2024 Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan salah satu tugas saya dari mata kuliah pemrograman web, yang mana tugasnya itu adalah kita akan melakukan coding ulang materi yang ada pada website Web3 School. Untuk tugas kali ini, materi yang akan kita coding ulang itu adalah looping dan juga function. Hanya dua itu. Nah, seperti biasa di sini saya akan mengcoding ulang menggunakan VS Code, dan untuk outputnya sendiri itu saya menggunakan exam, localhost dari exam. Jadi langsung saja kita mulai dengan materi looping. Oke. Nah, looping atau perulangan pada PHP. Jadi pada PHP itu looping itu ada 4 macam. Yang pertama ada while, yang kedua ada do while, yang ketiga ada for, dan yang terakhir ada for each. Yang mana while ini dia mengulang blok kode yang selama kondisi yang ditentukan itu benar. Sementara untuk do while ini dia mengulang blok kode sekali, kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar. Yang ketiga ada for, yang mana for ini dia akan mengulang blok kode sejumlah waktu yang ditentukan. Yang terakhir ada for each, dia ini digunakan dalam array. Dia ini akan mengulang blok kode dalam elemen array. Untuk contoh codingan atau kodenya sendiri itu akan ada pada materi berikutnya. Jadi langsung saja kita masuk pada materi berikutnya, yaitu perulangan while. Oke, pertama di sini kita akan masuk pada while loop. Nah, perulangan while ini dia akan mengeksekusi blok selama kondisi yang ditetapkan itu bernilai benar. Jadi seperti ini contohnya. Di sini ada deklarasi variabel i dengan nilai 1, dan di sini ada while, yang mana kondisinya itu i itu kurang dari 6. Nah, selama kondisi ini benar, maka kita akan memprint 1, kemudian kita increment nilai i-nya. Setelah itu kita cek kembali di sini apakah kondisi ini benar. Jika benar, karena tadi i-nya 1 kita sudah increment jadi 2, maka kita di sini print 2. Setelah itu kita increment lagi. Terus akan berulang seperti itu sampai kondisinya itu menghasilkan false. Jadi langsung saja kita coba coding ulang. Dan ekspresi i kurang dari, kita coba 10, kemudian kurung, echo, kita print i-nya, kemudian kita incrementkan i plus plus. Oh ya, maaf, di sini saya lupa masukkan untuk PHP-nya. Kemudian di sini juga, kemudian kita save dan kita lihat outputnya. Oh iya, i-nya jangan lupa pakai tanda dolar, guys. Oke, kita save. Oke, nah jadi dia akan terus berulang sampai i-nya itu kurang dari 10, yaitu 9. Karena di sini kita tulis i kurang dari 10, bukan i kurang dari sama dengan 10. Jadi kalau sudah 10, maka kondisinya itu dinyatakan false. Jadi dia berhenti untuk melakukan perulangan. Itu dia contoh dari perulangan while. Selanjutnya ada break. Sebelumnya break ini sudah kita dapatkan juga pada materi switch. Oke. Nah, break pernyataan akan menghentikan loop jika walaupun kondisinya itu masih benar, tapi karena ada break, maka perulangan atau loopnya itu akan berhenti. Di sini kondisinya itu i kurang dari 6, jadi harusnya 5 baru berhenti, tapi di sini ada break. Jadi saat i-nya menghasilkan 3, maka perulangan atau loopingnya pun berhenti. Sini kita lihat.
Nah, saat I-nya 3 itu dia akan break dan tidak akan menampilkan nilai I3 itu karena sudah di break duluan. Langsung saja kita coba untuk membuktikannya. Ini kita komen dulu. Oke. Misalnya nilai T sama dengan 1 while kondisinya nilai I kurang dari 7, maka if di sini jadi kita menggabungkan antara perulangan dan juga pengkondisian. Jadi ada while dan if. I sama dengan 4 kita coba ya. Maka dia break. Terus kita print nilai I-nya. Kemudian kita incrementkan. Jangan lupa tanda $. Oke, kita save. Di sini harusnya saat nilai I itu bernilai 4, maka dia berhenti. Jadi outputnya 1, 2, dan 3 saja. Nah, kita buktikan. Oh, maaf. Ini tadi T ya harusnya. Oke. Nah, saat nilai T bernilai 4, maka dia di situ perulangannya berhenti karena ada break. Kita hapus saja komennya, kemudian di sini kita break. Break. Kita save. Nah, ini tadi perulangan yang 1 sampai 9. Ini ada breaknya, jadi berhenti sampai di 3. Oke. Contoh selanjutnya ada continue. Nah, dengan berbeda dengan break tadi yang akan menghentikan perulangan, continue di sini dia itu akan melewati angka yang disebutkan atau kondisi yang disebutkan. Jadi di sini kan if I sama dengan 3, maka continue. Nah, jadi pada saat I bernilai 3, I ini angka 3-nya ini di skip. Jadi di sini I-nya kan 0. Dia 0, 1, 2, 3-nya di skip, langsung 4. Gitu. Kita coba saja. I dengan F ya. 0 while kondisinya F itu kurang dari 10. Kemudian kita incrementkan nilai plus terus kita buat pengkondisian yang mana jika nilai F itu sama dengan 4, maka continue. Nilai 4-nya akan di skip. Kemudian kita print nilai variabel F-nya. Oke, kita save. Di sini kita kasih break dulu. Echo break. Save. Nah, dapat dilihat di sini saat nilai F itu 4, maka dia akan lanjut ke 5. Nilai 4-nya akan di skip. Oke. Selanjutnya ada sintaks alternatif dalam perulangan while, yang mana itu dia kalau biasanya kita tulis seperti ini, ada kurung kurawal. Di sini bisa kita ganti dengan tanda titik 2 dan juga and while untuk mengakhiri sintaks dari looping while ini. Kita coba, dia akan menghasilkan hal yang sama. Kita break dulu. Kemudian jika nilai H sama dengan 1, while nilai H kurang dari 5 saja, titik 2. Di sini biasanya kan kita mulai untuk membuka kurung kurawal. Di sini bisa kita ganti dengan titik 2. Kemudian kita enter. Kita tampilkan nilai H-nya dan kita incrementkan. H++. Nah, untuk menutupnya biasanya di sini kan ada tutup dari kurung kurawal yang sudah kita buka tadi. Di sini kita bisa mencantumkan and while. Ini akan menghasilkan hal yang sama saja dengan sintaks biasanya, hanya ini dia adalah sintaks alternatif. Ini dia outputnya 1, 2, 3, 4 karena 5 itu sudah bernilai false. Selanjutnya
Jika Anda ingin while jumlah loop menjadi 100 tetapi hanya setiap 10. Jadi di sini pada contoh selanjutnya ini iterasinya kita ganti. Jadi biasanya kan kita hanya menggunakan nilai variabel seperti h++. Jadi dia iterasinya hanya bertambah 1. Nah, jika di sini kita mau tambahkan 10, maka iterasinya bisa kita ganti. Oke, kita coba echo break. Oke, nilai L sama dengan 0. Dan while kondisinya itu nilai L kurang dari 100. Maka di sini incrementnya itu kita ganti jadi L, dolarnya jangan lupa, L plus sama dengan 10. Jadi setiap nilai L-nya nanti itu akan ditambah 10. Kemudian kita tampilkan nilai L-nya. Echo L. Bisa kita tambahkan juga break biar kelihatan. Oke, kita save dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi dia itu akan menghasilkan 10. Kemudian di sini kan akan mulai dari 10 karena nilai 0 ini ditambah 10 dulu, makanya nolnya tidak muncul di output karena pada sintaksnya di sini kita increment dulu baru ditampilkan. Jadi nolnya ini ditambah 10, maka dia nilainya akan 10 kan. Nah, di sini awalnya 0 ini kan tentunya akan bernilai true di sini. Oleh karena itu, nilai nolnya ini kita masuk pada di sini ditambah 10 jadi 10. Kemudian kita tampilkan menggunakan echo dan nilai 10 tadi itu kita cek lagi kondisinya. Nah, karena 10 kurang dari 100 masih menghasilkan nilai true, maka kita masuk lagi di sini. 10 tadi tambah 10 akan menghasilkan 20. Begitu terus sampai 100. Oke. Itu dia untuk contoh perulangan while pada PHP. Berikutnya kita akan masuk pada penggunaan do while. Oke, kita hapus dulu contoh sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada perulangan do while pada PHP. Yang mana perulangan do while ini melakukan pengulangan pada blok kode 1 kali, kemudian mengulang perulangan tersebut selama kondisi yang ditentukan masih benar. Akan selalu mengeksekusi blok kode minimal 1 kali, kemudian memeriksa kondisi, dan mengulang perulangan selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Oke, jadi di sini contohnya ada variabel i dengan nilai 1. Kemudian tadi dikatakan bahwa di sini pada do while ini dia akan selalu mengeksekusi blok kode minimal 1 kali. Karena dia akan mengeksekusi dulu baru memeriksa kondisinya karena awalnya ada di akhir. Jadi di sini ini akan terprint dulu nilai i-nya. Setelah itu baru kita mulai cek atau periksa kondisinya. Tuh. Jadi walau hanya sekali dia itu akan mengeksekusi blok kodenya. Kita coba langsung. Dimana nilai i-nya kita kasih 1, kemudian do. Kita tampilkan nilai i-nya dan kita increment nilai i-nya i++. Dan untuk kondisinya while nilai i kurang dari 13. Kemudian kita save. Nah, dia akan berulang sampai 12. Jadi apabila di sini kita coba untuk membuat kondisinya bernilai salah, kita save. Nah, ini kan harusnya i kurang dari 1 ini hasilnya false. Tapi pada do while dia akan tetap mengeksekusi kodenya walaupun hanya 1 kali karena dia mengeksekusi kodenya dulu baru dicek kondisinya. Jadi walaupun kondisinya false, yang ini sudah tetap tereksekusi 1 kali. Oke.
Selanjutnya nah seperti ini dia juga contohnya. Dia itu mengganti nilai I-nya jadi 8 sementara kondisinya itu dibuat 6. Jadinya itu kan akan menghasilkan false. Kita save dan kita lihat ini akan tetap menghasilkan 8 karena kode ini sudah dieksekusi terlebih dahulu sebelum kondisi ini diperiksa. Oke. Selanjutnya ada pernyataan break. Dia ini sama seperti pada while, yang mana saat kondisinya itu dicantumkan break, maka perulangannya akan berhenti. Ini tadi kita lihat dulu ya, ini contoh yang benar. Kemudian ini untuk contoh yang contoh yang akan kodenya hanya dieksekusi satu kali. Kemudian kita break lagi. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh pernyataan break pada while. Sini kita buat variabel t saja, mana t ini bernilai 1. Kemudian kita if t ini sama dengan 5, maka dia break. Kemudian kita print nilai t-nya dan kita increment nilai t-nya. Untuk while-nya sendiri dia nilai t kurang dari 13. Kita save. Maka harusnya dia berhenti pada nilai 4. Nah, saat t bernilai 5, maka dia break, berhenti. Perulangan ini berhenti, tidak lanjut lagi. Sama seperti pada while tadi ya. Selanjutnya ada continue. Untuk penjelasannya sendiri dia sama seperti pada contoh while tadi, yang mana jika I ini bernilai 3, maka maka lanjut. I ini akan di skip, I yang bernilai 3 ini akan di skip. Kita akan lanjut pada ini. Oke. Di sini kita kasih echo break dulu. Kemudian if nilai x sama dengan 3, maka continue. Kemudian kita print nilainya dan kita decrement nilainya. Increment. Kemudian jangan lupa untuk kondisinya while nilai f kurang dari 16. Oke, save. Oh iya, maaf, di sini kita pindahkan ke atas. Save. Nah, jadi di sini dia akan mulai dari 1 karena di sini kita increment duluan kan. Jadi nilai f-nya kita tambah dulu. Jadi makanya outputnya mulai dari 1. Terus jika f-nya itu bernilai 3 karena 1 bukan 3, maka di print dulu nilai 1-nya. Nah, kondisinya ini masih benar, maka kita mulai lagi dari sini. Jadi 1 ditambah 1 jadi 2. 2 itu masih bukan 3, jadi kita masih print. Kemudian kondisi ini masih benar. Terus 2 tadi ditambah 1, dan ternyata sekarang nilai f itu adalah 3, maka langsung di continue, di skip. Oke, di sini 1, 2, 4, 5, 6 sampai 16. Oke.
Itu dia untuk perulangan do while. Kita lanjut pada materi berikutnya, ini for. Looping menggunakan for. Kita hapus dulu ini sebelumnya. Oke. Nah, perulangan for ini digunakan ketika Anda mengetahui berapa kali script harus dijalankan, karena sintaks pada for itu dia ekspresi 1 ini akan dievaluasi sekali. Nah, ekspresi 2 ini dievaluasi sebelum iterasi, dan ekspresi 3 ini dievaluasi setiap iterasi. Nah, untuk contohnya dia itu seperti ini. Variabel X ini dia itu bernilai 0. Jadi dia dievaluasi sekali saja, karena kita perlu tahu nilai variabel X ini berapa. Kita perlu tahu di awal. Jadi evaluasi sekali saja. Selanjutnya ada yang ini, ekspresi kedua dievaluasi sebelum setiap iterasi. Jadi dia nilai X-nya kurang dari sama dengan 10. Nah, ekspresi 3 ini dia akan dievaluasi setelah setiap iterasi. Ini ekspresi ketiga. Kita lihat contohnya. Nah, the number is nilainya 0. Maka di sini 0. Kemudian break nilainya 1. Ini dievaluasi sebelum setiap iterasi. Jadi selama kondisi ini masih benar, ini masih bisa ini dicantumkan. Kemudian setelah nilai 0 ini, di sini kan 0. Kemudian 0 ini memenuhi ini dan ditambahkan ini setelah iterasi. Setelah ini muncul, kemudian ditambah 1. Maka di sini X-nya sekarang bernilai 1. Tuh. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh penggunaannya. For, looping menggunakan for. X sama dengan 0, titik koma, X kurang dari sama dengan 10, titik koma, X plus plus. Kemudian di sini kita akan menampilkan nomor sekarang adalah, ini kita panggil variabel X-nya. Kemudian kita jangan lupa break agar lebih jelas, titik koma, kemudian kita save. Maka ini akan berulang sampai dengan 10, karena kita tulis X kurang dari sama dengan 10. Oke, ini dia. Nomor sekarang adalah 0, 1, 2 sampai dengan 10. Oke. Nah, ini seperti yang sudah dibilang sebelumnya, bahwa jika kondisi ini benar, nih, blok kode hanya dieksekusi jika ekspresi ini benar. Ini kalau ini benar, maka ini dieksekusi. Ekspresi ketiga dievaluasi setiap iterasi, dan dalam contoh ini ekspresi meningkatkan nilai, dia akan dievaluasi setelah setiap iterasi. Nah, setelah ini sudah dieksekusi, maka nilai X-nya itu akan di increment, karena di sini kita taruhnya increment plus plus, jadi akan bertambah 1. Selanjutnya kita masuk pada contoh break menggunakan for. Untuk penjelasannya sama ya seperti yang while dan while tadi, yaitu akan menghentikan perulangannya. Terus jadi kita coba for T sama dengan 1, T kurang dari sama dengan 5, T plus plus. Aduh, dolarnya jangan lupa teman-teman, plus plus. Terus kita masukkan kondisi if nilai T sama dengan 3, break. Oke. Echo langsung saja nilai T titik break, save. Oke. Nah, ini dia. Jadi nilai yang muncul itu hanya 1 dan 2, karena
Jika nilai F itu 3, maka perulangannya akan berhenti. Di sini ada break. Oke, kita lanjut pada contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini adalah penggunaan continue pada perulangan for. Untuk penjelasannya tentu sama seperti sebelumnya, di mana dia akan lanjut jika nilai X ini bernilai true, maka akan lanjut. Nilai ini tidak akan ditampilkan. Oke, langsung saja nilai L sama dengan 10. Kita coba decrement ya guys sekarang, karena dari tadi kita sudah coba increment. Terus nilai L lebih dari 1. Titik koma L kurang-kurang. Oke. If nilai L sama dengan 5, maka continue echo nilai L titik break save. Oke, kita lihat ini kita buat dia decrement ya. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5 continue, 4, 3, 2. Oke, itu dia. Bisa kita lihat bahwa nilai 5 pada variabel L itu tidak ditampilkan karena di sini ada perintah continue. Oke, selanjutnya ada contoh lain dari penggunaan increment. Kita coba. Pada contoh ini dia membuat variabel X bernilai 0 di awal, dan untuk kondisinya selama variabel X kurang dari sama dengan 100, itu dia akan tetap tereksekusi baris yang ini. Dan untuk ekspresi ketiganya itu dia incrementnya dia buat ditambah 10 plus sama dengan 10. Echo the number is nilai X break save. Nah, ini dia mulai dari 0, kemudian 10, 20, 30, 40. Karena dia di sini ekspresi ketiganya itu dia nilai X-nya ditambah-tambah 10. Oke, itu dia. Jadi selama kondisi yang ini masih bernilai true, maka ini akan terus lanjut. Kemudian setelah ini dieksekusi, kondisi ini yang dievaluasi. Oke, itu untuk perulangan for pada PHP. Berikutnya kita akan membahas mengenai for each looping. Perulangan for each pada PHP. Nah, untuk for each ini dia itu melakukan perulangan melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array. Jadi dia ini digunakan pada array atau setiap properti dalam suatu objek. Kita bisa pakai for each. Pertama kita masuk pada perulangan for each PHP pada array dulu. Karena tadi dikatakan juga bisa pada suatu objek. Jadi sepertinya di sini akan ada contoh. Nah, ini dia pada objek. Yang pertama tapi kita akan membahas dulu pada array. Kita hapus dulu contoh sebelumnya. Nah, kita buat array color. Yang mana array color ini tentunya akan berisi warna. Warna merah, warna biru, warna hijau. Oke, itu saja. Jangan banyak-banyak, nanti tidak kelihatan. Kemudian kita menggunakan for each. Dan array color ini kita makan dengan variabel lain, mungkin bisa X.
Jadi color as X itu kita bisa print seperti ini. Echo X tick BR. Nah, jadi nanti dia di sini akan melakukan perulangan dari anggota-anggota dari array ini. Jadi dia akan melakukan perulangan merah, biru, hijau. Kita save. Kita lihat, nah dia akan melakukan perulangan pada anggota-anggota dari array ini, yaitu merah, biru, dan hijau. Oke. Untuk setiap iterasi loop, nilai elemen array saat ini ditetapkan ke variabel X. Jadi array ini nilainya ditetapkan ke variabel X ini yang kita pada saat ini, color as X. Jadi nilai-nilainya ini ditetapkan di variabel yang ini. Iterasi berlanjut hingga mencapai elemen array yang terakhir. Karena di sini terakhir itu adalah hijau, maka setelah itu berhenti. Oke. Selanjutnya ada key dan value. Susunan di atas merupakan susunan terindeks di mana item pertama memiliki kunci 0, item kedua memiliki kunci 1, dan seterusnya. Array asosiatif berbeda. Array asosiatif menggunakan kunci menggunakan key. Ini dia. Yang bisa kita tetapkan padanya. Ini. Dan saat melakukan pengulangan melalui array asosiatif, Anda mungkin ingin mempertahankan key tersebut beserta juga value-nya. Jadi di sini kita selanjutnya kita masuk pada contoh penggunaan for each pada array asosiatif, yang mana di situ terdapat key dan juga value-nya. Oke. Jadi for each itu kita bisa juga untuk mempertahankan nilai dan juga key dan value-nya tadi. Ini dia. Jadi dia bisa tampil member ini Peter, X ini adalah anggota dari array tadi, Peter, Ben, dan juga Joe. Kemudian ini nilai Y-nya itu 35, 37, dan 43. Oke, kemudian ditampilkan seperti ini. Jadi for each ini juga bisa digunakan pada array asosiatif. Kita coba member array tadi ya 19 atur 20. Terakhir ada indah 1. Oke, selanjutnya kita coba gunakan for each. Nah, for each ini variabel member, di sini kita ganti member as ini key ini nilai ini value-nya itu 19. Ini bisa juga kita ganti dengan nama lain, mungkin T dan H. Kemudian kita tampilkan kodenya itu di sini. Echo nilai T titik 2 nilai H. Kemudian jangan lupa di break biar kelihatan rapi. Oke, kita save. Maaf, bukan yang ini. Nah, jadi di sini ada nilai key, yaitu nama-nama kami, dan juga value-nya itu di sini berupa umur, asumsi umur lah ya guys. Di sini saya lupa. Aduh. 1. Save. Aduh. Pencet. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa mempertahankan key dan juga value-nya. Di sini ya. Oke, Talia atur indah 19, 20, 21. Oke. Selanjutnya kita
masuk pada contoh penggunaan for each pada objek. Nah, di sini ada kelas car dengan atribut color dan juga model, dan konstruktornya ini. Selanjutnya di sini ada objeknya yaitu my car. Kemudian kita langsung coba praktekkan saja ya, agar tidak makan waktu. Car dengan atribut color dan juga model. Public function. Construct. Color, model. Nah, this color sama dengan atribut color. This model sama dengan atribut model. Oke, selanjutnya kita buat objeknya. Dimana objeknya di sini kita ganti jadi mobil saya dengan new car, itu warna hitam. Juga mereknya atau modelnya itu apa ya, HRV saja. Oke. Kemudian di sini kita gunakan for each. Di sini jangan lupa guys tanda dolarnya. Kemudian objeknya ini mobil saya, itu kita anggotanya kita simpan pada variabel t. Jangan lupa value-nya itu kita simpan pada variabel y atau variabel l saja. Oke. Aduh, di sini harusnya titik koma. Ini harusnya tidak ada. Oke, sini. Kemudian echo, biar kelihatan rapi. Echo t, kasih titik 2 saja. Titik 2 echo l. Jangan lupa di break. Oke, kita save. Nah, ini dia. Harusnya di sini. Aduh. Oke, save. Nah, jadi color ini kan merupakan key, dan value-nya itu adalah di sini saya masukkan hitam, dan model ini key-nya itu model, value-nya itu HRV di sini saya masukkan. Jadi atributnya ini itu kita simpan pada variabel t, dan untuk value-nya itu kita simpan pada variabel l. Jadi di sini akan muncul color titik 2 hitam, model titik 2 HRV. Oke, itu dia penggunaan for each pada objek. Selanjutnya ada contoh penggunaan break pada for each dan juga continue pada for each. Oke, kita masuk pada break dulu. Ini di sini ada array color, array biru, putih,
Oke, itu aja, tidak perlu banyak-banyak. Kita gunakan for each. Nah, variabelnya di sini ada color to as t, kemudian value-nya itu tidak ada karena di sini kita terpasangkan value ya, jadi tidak usah. Terus kita buatkan condition if, karena di sini sudah tidak ada color ya, colornya tadi kita sudah masukkan pada variabel t, jadi di sini tidak pakai color, pakai t, sama dengan di sini kita tambah dulu isi arraynya biar kelihatan merah, hitam. Oke, if nilai t itu adalah merah, maka break. Kemudian kita tampilkan nilai t. Break. Kita save. Oh, nulisnya sama dengan. Nah, ini kayaknya tidak apa-apa, dibuka saja. Save. Oke. Jadi tadi salahnya di sini tanda sama dengannya saya cuman letakkan 1, harusnya 2 ya kalau untuk perbandingan. Jadi di sini dia akan melakukan perulangan pada anggota-anggota array ini, tapi jika nilai t itu berupa merah, maka dia break, berhenti. Jadi yang tertampil di sini hanya biru dan putih. Ini biru dan putih karena merah di sini. Break berarti. Oke. Selanjutnya untuk contoh for each continue. Sebenarnya cukup mirip ya, jadi kita salin saja yang ini, dan yaitu bedanya di sini. Di sini dia pakai continue. Jadi pada saat t itu bernilai merah, maka dia lanjut, tidak di print atau tidak ditampilkan. Jadi kita lihat hasilnya, ini biru, putih, hitam, merahnya tidak ditampilkan. Oke. Selanjutnya ada perulangan for each by ref. Saat melakukan pengulangan melalui item array, perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan memengaruhi array asli. Ini dia, kita lihat. Padahal di sini kan pada saat x sama dengan blue, di sini kita mau ganti nilai x-nya itu jadi pink, tapi di sini karena di sini dia tidak akan memengaruhi nilai array asli walaupun kita lakukan perubahan ini. Di sini tetap blue. Di sini kan blue ya. Oke. Kita coba ganti saja dari ini ya. Biru if merah. Jadi dia x nilai t di sini ya sama dengan, kita ganti jadi hijau. Save. Kemudian kita var down. Color. Ini kita ganti saja variabelnya.
nama arraynya ya. Save. Nah, bisa dilihat di sini biru, putih, merah, hitam. Padahal di sini kita buat perintah untuk mengubah nilai merah ini menjadi hijau, tapi tidak berubah. Tetap tidak berubah menjadi biru, putih, merah, dan juga hitam. Oke. Tetapi jika dengan menggunakan ini tanda N pada karakter for each, item array ditetapkan dengan referensi yang mengakibatkan perubahan apapun yang dilakukan pada item array juga akan dilakukan pada item array asli. Jadi kalau di sini ini kita tambahkan tanda N, perintahnya kita untuk mengubah nilai ini itu dia akan berubah juga pada array yang asli ini. Jadi saat kita fardam, maka nilai di sini itu akan ada yang berubah. Kita coba ya. Kita salin saja karena bedanya hanya sedikit. Terus kita kasih N. Sini kita ganti jadi hijau. Mungkin di sini kita echo break dulu. Echo break. Kita save. Refresh. Nah, dapat dilihat bahwa di sini itu yang terprint biru, putih, hijau, merahnya sudah berganti. Kan? Menjadi hijau. Hanya saja pada codingan saya ini array aslinya itu tidak berganti, hanya pada saat di dalam for each ini saja. Pada saat saya fardam di luar for each itu nilainya kembali biru, putih, merah, hitam. Namun di dalam for each itu dia merahnya jadi hijau. Nih, merah di sini tapi di sini sudah hijau. Kan? Ini saya tidak tahu ini. Tadi kan sebelumnya saya katakan bahwa di sini pada array yang asli itu nilai merahnya saya tidak berubah. Sekarang saya tahu kenapa. Karena di sini saya salah memanggil array. Harusnya color yang pakai S, tapi saya panggil yang tidak pakai S. Kemudian kita save, kita coba ya. Apakah bisa? Nah, sekarang nilai merahnya sudah berganti menjadi hijau. Ya. Nah, tadi ada sedikit typo ya di sini. Saya salah memanggil arraynya. Oke, jadi dia itu untuk contoh untuk mengubah nilai arraynya. Jadi di situ kita bisa pakaikan tanda dan ini. Oke, jika tidak maka dia tidak bisa mengubah nilai asli dari arraynya. Oke, next. Selanjutnya ada sintaks alternatif yang bisa kita gunakan pada penggunaan for each. Dimana di sini biasanya kita gunakan kurung kurawal ya. Di sini kita bisa gunakan tanda titik 2 dan juga and for each. Oke, mungkin karena mirip seperti codingan sebelumnya, langsung saja kita salin untuk membuktikannya. Ini ya. Ini arraynya, kemudian di sini di titik 2 dan di sini kita bisa ganti dengan n for each titik koma. Save. Kita lihat. Nah, ini dia outputnya akan bisa muncul ya, hanya perbedaan sintaks saja. Oke, itu dia materi untuk for each looping. Selanjutnya ada masuk pada PHP break statement pada perulangan. Ini sebenarnya sudah dari tadi kita bahas ya. Ada break dan juga continue pada
while, do while, for, dan juga for each. Tapi di sini kita coba saja untuk, maaf ada nyamuk. Kita coba saja untuk menampilkan salah satu atau beberapa contohnya. X-nya ini kita deklarasikan dengan nilai awal 1, yang mana apabila X kurang dari 10, maka di sini bisa dieksekusi. Dan di sini kita menggunakan increment. Kemudian if, untuk membuat breaknya kita perlu membuat suatu pengkondisian. If X ini bernilai 4, maka break. Oke. Jika tidak, maka print nomor titik 2 terpanggil nilai X-nya. Jangan lupa di break. Kita save. Kita lihat. Nah, apabila nilai X ini sudah 4, maka dia break. Perulangannya akan berhenti. Oke. Ini untuk break di while. X-nya sama dengan 1. While apabila nilai X kurang dari 9, kita ganti ya. If nilai X sama dengan 5, maka break. Jika tidak, maka echo, masuk saja nomornya ya, X. Di sini kita gunakan increment lagi. Oke, kita save. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, maka break, berhenti. Perulangannya akan berhenti dan tidak akan ditampilkan. Oke, selanjutnya ada break di do while. If nilai sama dengan 10, kita lakukan if nilai i-nya sama dengan 5, break. Jika tidak, tampilkan nilai i-nya. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk decrement, bukan increment. Dan kondisinya selama while nilai i lebih dari 0. Oke, save. Harusnya di sini bisa. Oke, di sini kita echo break. Oke, kita save. Supaya kelihatan 10, 9, 8, 7, 5, 7, 6, 5, kemudian break. Oke. Selanjutnya ada break di for each. Terakhir yaitu break di for each. Jadi kita buat dulu array color sama dengan array merah, kuning, hijau, biru. Oke, for each. Nah, labelnya color, stay. Nah, di sini kita tidak ada value-nya, hapus saja, dan kodenya kita buat lagi kondisi if. Karena kita sudah masukkan dalam variabel t, maka t yang dipanggil di sini sama dengan hijau, break, echo t. Jangan lupa di break juga. Oke, kita save. Nah,
dulu. Biar kelihatan kita tambahkan dulu echo BR. Oke. Jadi dia akan melakukan perulangan pada array color ini. Namun apabila nilainya itu hijau, maka dia akan berhenti. Maka outputnya yang tampil itu hanya merah dan kuning. Oke, itu dia untuk break pada perulangan for, while, do while, dan juga for each. Selanjutnya kita akan masuk pada continue statement. Ini juga kita sudah bahas ya pada contoh-contoh sebelumnya, yang mana apabila nilainya itu true, di sini maka dia akan lanjut. Jadi nilainya akan di skip, tidak akan ditampilkan. Untuk di sini akan dibahas contohnya pada for, while, do while, dan juga for each. Untuk codingannya itu sendiri sama ya seperti yang break tadi, hanya pada saat di sini break itu diganti continue. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita ganti saja codingan-codingan sebelumnya. Atau kita coba tampilkan keduanya. Jadi di sini kita duplikat saja. Ini kan tadi batasnya. Echo break. Oke. Nah, pada saat break dia ini diganti dengan continue. Juga continue. Jadi apabila pada saat kondisi tersebut bernilai true, maka nilai itu akan di skip. Ini dia bisa kita lihat. Untuk do while pasti berbeda ini. Mana do while? Ini dia harusnya di atas. Oke, apa pada saat break juga tadi? Kenapa ya ini? Tunggu ya, saya perbaiki dulu. Oke, jadi setelah saya cek itu salahnya ada di sini. Ini tadi. Ini harusnya sebelum kondisinya. Saya tidak tahu ya, tapi kalau sebelum kondisinya itu bisa. Nah, tapi pada contoh yang ini dia setelah kondisinya baru. Nah ini di sini tadi dia setelahnya kan. Namun apabila tadi saya letakkan setelahnya, maka dia perulangannya tidak berhenti. Saya pindahkan ke atas sini. Oke, kalau saya pindahkan ke atas dia munculkan ini. Tapi dia di sini langsung mulai dari 2. Karena di sini saya langsung tambah atau increment dia. Oke, itu dia untuk contoh penggunaan continue. Dimana kalau pada perulangan for ini nilai 4-nya dia akan, kok nilai 4-nya tidak muncul ya? Oh ini yang nilai 4-nya tidak muncul, maaf. Karena di sini pada perulangan for nilai 4-nya saya continue, maka nilai 4-nya itu terskip, hilang, tidak ada ya. Nah untuk selanjutnya pada while, dia itu nilai 5-nya akan tidak muncul. 2, 3, 4, 6.
Nah, selanjutnya pada 2 ini angka 5-nya juga yang telah muncul, namun di sini saya coba menggunakan decrement. Jadi 98764. Selanjutnya pada for each pada array, pada saat warnanya hijau itu continue, jadi yang muncul adalah merah, kuning, dan biru. Oke. Itu dia untuk penggunaan continue pada looping. Selanjutnya kita ada materi lainnya, kita next, yaitu selanjutnya kita akan masuk pada materi function. Kita hapus dulu contoh sebelumnya. Oke, kita lanjut pada bagian function pada PHP, di mana PHP itu sebenarnya memiliki lebih dari 1000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung di dalam script. Tapi pada bagian ini kita tidak akan membahas itu. Jadi selain fungsi bawaan tersebut, kita juga bisa membuat fungsi sendiri, yang mana fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Suatu fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Untuk contohnya sendiri langsung saja, yang mana di sini kita akan menggunakan kata kunci function. Dan seperti apa yang dikatakan sebelumnya, bahwa suatu fungsi tidak akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Jadi pada contoh yang ini, nama fungsinya ini itu kan tidak dipanggil, maka dia tidak akan dieksekusi. Nama fungsi harus diawali huruf atau garis bawah, dan dia tidak pekat atau tidak sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Nah, di sini itu nama fungsinya dipanggil, jadi ini akan dieksekusi. Kalau pada contoh sebelumnya itu nama fungsinya tidak dipanggil, jadi ini tidak akan dieksekusi. Jadi langsung saja kita coba untuk praktekan. Kita gunakan kata kunci function. Fungsi nama fungsi siapa saja. Karena fungsi siapa ini akan memprint hai. Nah, kalau seperti ini saja, ini tidak akan dieksekusi karena fungsinya itu tidak dipanggil, jadi kita panggil sapa tikom. Ini boleh di sini, boleh juga di bawah sini. Oke. Kita refresh. Nah, ini hai, dia tereksekusi karena nama fungsinya itu kita panggil kembali. Maaf, ada sedikit kendala, jadi kita pause. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi sudah kita print fungsi sapa. Selanjutnya, dalam contoh itu kita membuat fungsi bernama myMessage. Pada contoh yang ini, kurung-kurung awal buka menandakan awal kode fungsi yang ini ya. Dan ditutup dengan ini. Kemudian dia akan menghasilkan output hello world karena kita panggil fungsinya. Oke, selanjutnya ada argumen fungsi PHP. Informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Nah, nih. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Nih. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan, cukup pisahkan dengan koma. Jadi argumen itu yang di dalam sini. Contoh berikut memiliki fungsi satu argumen, memiliki sebuah fungsi family name dengan satu argumen yaitu fname. Jadi untuk fname ini sendiri dapat kita beri nilai pada saat pemanggilan fungsinya seperti ini. Jadi nanti di sini fname-nya ini akan menampilkan yang ini, nilai-nilai yang kita masukkan pada saat memanggil fungsi. Langsung saja kita coba. Kita buat function teman, mana ada namanya. Kemudian kita print echo nama, nama, dia adalah namanya, kemudian kita br. Oke,
Kemudian kita panggil fungsinya teman. Pertama ada Atul. Kita buat 4 ya. Ada Indah, Fadila, terus Dipa. Oke, kita save dan kita lihat. Nah, kita break dulu ya. Echo BR. Aduh, maaf. Kita save. Refresh. Nah, dia adalah, kemudian ini nilai dari argumen-argumen nama ini. Ada Atul, Indah, Fadila, dan Dipa. Oke. Nah, ini dia. Tadi dikatakan bahwa kita bisa memiliki beberapa argumen di dalam satu fungsi. Ini dia, ada 2 argumen, ada nama dan juga tahun. Mungkin untuk ini kita coba duplikat saja yang ini. Oke, kita save. Sini kita buat argumen baru, mungkin argumen umur. Kemudian jangan lupa di sini dipisahkan dengan tanda koma. Umur 19, koma 20, koma 20. Yang terakhir ada koma 19. Dan jangan lupa pada saat menampilkannya dia adalah namanya, kemudian berusia, umur. Oke, kita save. Lihat outputnya line 25, function teman. Umur. Karena nama fungsinya sama ya, teman saya. Kita declare teman. Oh, karena sudah terdeklarasi tadi. Oke, kita ganti nama fungsinya, teman saya. Save. Nah, ini dia. Dia adalah Atul berusia 19, Indah 20, Fadila 20, Dipa 19. Oke. Jadi pada satu fungsi itu kita bisa memiliki beberapa argumen. Selanjutnya di sini kita juga bisa menetapkan nilai argumen default. Jadi untuk penjelasannya itu apabila terdapat argumen tapi kita tidak tetapkan nilai argumennya. Kalau pada contoh ini dia ada argumen min height. Kalau kita tidak tetapkan maka nilainya adalah 50 karena dia punya nilai argumen default. Seperti yang ini, dia tidak tetapkan nilainya. Maka di sini nanti outputnya akan 50. Jadi ini nilai default. Jadi kalau kita tidak isi, maka nilai ini yang keluar. Oke. Jadi kita coba yang ini. Teman saya pakai A2. Di sini kita tidak tampilkan nilainya. Kita save dan kita refresh. Teman saya dan 38. Oh, berarti dia di sini hanya bisa kalau argumennya hanya 1. Kita coba ya. Dia berusia, ini kita kosongkan, ini 20, ini 19. Kita save. Dia berusia 19. Teman saya. Oh, maaf, di sini tadi ternyata salahnya itu karena saya belum cantumkan nilai defaultnya 19. Oke, kita save. Nah,
Jadi sepertinya codingan yang sebelumnya juga itu sepertinya bisa ya kalau parameternya 2. Kayaknya kita coba yang ini. Ini kita hapus, terus umurnya kita tetapkan jadi misalnya 51 biar terlihat perbedaan. Terus kita save. Nah, itu bisa ya, berarti bisa pada beberapa argumen itu ada argumen yang kita tetapkan nilai defaultnya itu bisa. Tadi saya errornya karena lupa mencantumkan nilai defaultnya. Oke, kita kembalikan di sini. Jadi 19. Kita save. Kita tampilkan saja ya, teman. Terus di sini umurnya sama dengan 10. Kita ganti ini, hapus, jadi tidak ada umurnya. Nah, itu dia bisa beberapa argumen. Ini semua nilainya tidak ada nilai defaultnya. Ini beberapa argumen yang punya nilai default dan satu argumen yang punya nilai default. Oke, next pada contoh berikutnya ada fungsi PP mengembalikan nilai. Kita break dulu ini, echo PR. Oke. Nah, pada fungsi kali ini itu kita menggunakan nilai menggunakan pernyataan return. Dimana di sini kita punya dua argumen x dan y, dan kita buat variabel baru, dimana variabel baru ini merupakan hasil penjumlahan dari x dan y. Kemudian kita kembalikan nilainya dengan menggunakan return. Oke. Nah, untuk nilainya sendiri bisa kita masukkan pada di sini pada saat pemanggilan fungsinya. Jadi di sini x-nya itu 5, y-nya itu 10. Kemudian nanti 5 tambah 10 maka nilai ini z-nya adalah 15 dan kita return jadi 15. Oke. Kita coba function sum transaksi. Kemudian L sama dengan T ditambah dengan nilai F. Kemudian kita return nilai L-nya dan kita panggil fungsi sum-nya. Di sini kita pertama bisa begini. Sum. Nilai T-nya itu kita tetapkan dulu, misalnya 13. Terus nilai F-nya itu 1. Tapi di sini kan tidak akan muncul outputnya karena di sini kita gunakan return. Makanya di sini bisa kita tambahkan echo. Echo 13 tambah, kepencet enter. 13 tambah 5 sama dengan, kemudian kita titik, kita panggil fungsinya karena dalam fungsi ini ada penjumlahannya. Kemudian kita titik lagi, kita kasih break atau BR. Oke, kita save. Maka hasilnya adalah 13 tambah, di sini harusnya 1. 13 tambah 1 adalah 14, karena di sini 13 tambah 1 14. Oke. Itu selanjutnya melewati argumen dengan referensi. Referensi itu ini. Dia menggunakan tanda dan. Ketika suatu argumen fungsi diteruskan sebagai referensi, perubahan pada argumen tersebut juga mengubah variabel yang diteruskan. Ini kita sudah coba juga pada contoh sebelumnya. Saat kita mengubah nilai array, kita tambahkan tanda dan. Jadi nilai yang kita tetapkan di sini itu dia akan berubah gitu. Oke, kita enter, kita echo BR dulu di sini biar kelihatan. Echo BR. Kemudian kita enter, kita buat function add 5. Yang mana add 5-nya ini memiliki argumen bernama value, tapi di sini kita buat dia jadi punya referensi. Iya, cocok.
Oke, kemudian nilai value-nya itu akan ditambahkan 5. Nah, sini kita membuat dia jadi 6 bernilai 2, dimana kita ganti argumen dari add5 ini menjadi variabel 6 yang kita buat barusan. Jadi nilainya itu akan berganti menjadi 2. Jadi kalau misalnya di sini kita coba tampilkan echo 6-nya, 6-nya kita tampilkan, karena add5-nya ini karena 6-nya tadi ini dia sudah masuk pada add5 yang mana referensi dari value, yang mana pada value itu dia nanti nilai value-nya akan ditambah 5. Jadi 6 ini kan 2. 2 ini akan masuk pada argumen value ini. Karena 6 ini dia sudah menggantikan argumen value. Jadi argumen value ini sekarang bernilai 2. Maka pada proses yang ini, nilai value-nya itu 2 ditambah 5. Maka saat kita print atau kita tampilkan nilai 6-nya itu menjadi 7. Kita coba buktikan ya. Nah, nilainya sekarang 7. Karena nilai value-nya itu sekarang diganti jadi nilai 6, yang mana nilai 6 itu adalah 2. Oke. Selanjutnya ada jumlah argumen variabel. Dengan menggunakan 3 tanda titik ini, operator di dalam parameter fungsi dapat menerima sejumlah fungsi yang sejumlah argumen yang tidak diketahui jumlahnya. Ini ya. Contohnya, suatu fungsi tidak mengetahui berapa banyak argumen yang akan diterimanya. Kita buat function sum my numbers, yang mana di sini tidak tahu berapa argumen yang akan diterima. Oke, di sini ada n dengan nilai 0, ada len yang akan menghitung jumlah dari nilai x yang akan kita masukkan nanti di akhir saat pemanggilan fungsi. Kemudian di sini kita ada perulangan i sama dengan 0, i kurang dari jumlah argumen yang akan kita hitung menggunakan len, dan juga i plus plus, dimana nanti di sini akan n ditambah sama dengan nilai x i. Oke. Kemudian di sini kita return nilai n-nya. Oke. Di sini kita buat variabel a yang akan memanggil fungsi ini. Di sini kita masukkan 5, 2, 6, 2, 7, 7. Oke. Itu dia jumlah argumennya. Kemudian kita coba tampilkan a. Kemudian kita save. Ini kita lihat outputnya. Aduh, kita belum echo br biar kelihatan. Save. Aduh. Nah, jadi dia itu akan menghasilkan 27. Berdasarkan jumlah dari argumen yang kita masukkan. Nah, ini bertugas untuk kita totalkan nanti. Jadi dia itu dimulai dari 0 karena nanti kita akan menjumlahkan seluruh argumen yang kita masukkan. Nah, len ini dia akan menghitung berapa banyak argumen yang kita masukkan. Jadi ini akan terus berulang sampai dengan jumlah argumen yang kita masukkan. Dia akan terus menjumlahkan gitu. Makanya di sini mulai dari 0 karena dia akan 0 ditambah nilai x ini. Jadi awalnya 5 tuh, karena 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini nanti dia akan menghitung 6. Jadi
di sini akan terus berulang sampai 6 kali. Dia akan terus menjumlahkan sampai 6 kali. Oke, jadi nanti akan berjumlah 27. Jumlah dari 5 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 7 tambah 7. Oke. Selanjutnya, Anda hanya dapat memiliki satu argumen dengan panjang variabel dan itu harus menjadi argumen terakhir. Nah, jadi apabila kita memiliki dua argumen seperti pada contoh ini, itu kita boleh menggunakan 3 tanda titik seperti contoh sebelumnya hanya apabila itu merupakan argumen terakhir pada fungsi tersebut. Tidak bisa digunakan pada argumen tengah maupun awal. Hanya bisa digunakan pada argumen terakhir. Oke, kita coba. Function nama keluarga. Jadi ada nama depan titik belakang. Ini nama belakang maksudnya ya. Kemudian X ini itu awalnya kosong. Kemudian kita hitung dulu jumlah argumen yang dimasukkan untuk harusnya nama depannya yang berbeda, nama belakangnya sama. Maaf. Nama belakang. Jadi kita akan menghitung jumlah nama depan yang dimasukkan. Kemudian kita lakukan perulangan for i sama dengan 0, i kurang dari panjang kurang dari panjang atau banyak nama depan yang dimasukkan dan i plus plus. Oke, maka dia akan print text sama dengan text titik hai saya semua hai nama depan i, terus nama belakangnya belakang titik, dan jangan lupa kita BR agar lebih rapi. Kemudian kita return kemudian kita buat variabel A, yang mana variabel A nya kita panggil nama keluarga tadi dan kita berikan argumennya Sakura, Sasuke, dan Sarada. Oke, kemudian kita tampilkan echo variabel A. Oke, kita save. Di sini kita BR dulu kayaknya biar kelihatan. Save. Nah, error pada line 85. Oke. Line 84 ya. Saya kira di sini harusnya tidak pengaruh. Ternyata berpengaruh guys. Oke, jadi
Aduh, saya lupa memberikan nama belakangnya. Jadi nama belakangnya itu harusnya ini dia, Uchiha. Oke, ini dia nama belakangnya. Jadi satu argumen pertama itu dia akan menjadi argumen mulai dari argumen belakang ini. Maaf, tadi lupa. Oke. Sekarang Sakura, Sasuke, dan Sarada menjadi nama depan dan Uchiha itu menjadi nama belakang. Jadi, hai Sakura, Uchiha, dan oke, itu dia penggunaan jumlah argumen yang tidak diketahui. Selanjutnya, ini dia yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa kita tidak bisa menggunakan operator titik 3 ini pada argumen pertama. Dia hanya bisa digunakan pada argumen terakhir. Selanjutnya ada PHP adalah bahasa yang diketik longgar. Jadi dia kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data apa pada variabel tersebut. Jadi seperti ini contohnya. Di sini kan harusnya integer A dan integer B. Jadi dua nilai ini harusnya itu integer. Tapi karena PHP itu kita tidak deklarasikan nilai atau tipe datanya. Jadi kalau kita masukkan dia string di sini, tapi di awal string ini ada angka, ini dia akan membacanya sebagai integer. Maka di sini dia akan menghasilkan 5 tambah 5, 10. Itu. Kita coba buktikan. Jadi di sini kita function add angka. Dimana itu ada integer T, integer H. Kemudian kita return A tambah kok A, kan saya ganti ya variabelnya H. Nah, di sini add angka. Kalau kita masukkan integer dan juga string 5 hari, itu dia bisa menghasilkan 10 karena yang dibaca itu 5 tambah 5. Iya. Ada 92. Function add angka. Integer. Oke, jadi setelah saya baca kembali dan cari tahu, karena di sini saya menggunakan kalau tidak salah PHP versi 8 ya. Nah, sementara di sini katanya di PHP 7 deklarasi tipe telah ditambahkan. Ini memberikan kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan suatu fungsi dengan menambahkan string deklarasi tersebut. Jadi di sini kalau kita masukkan harusnya kan integer, sementara kita masukkan string, maka dia akan menghasilkan error. Di PHP versi dari 7 ke atas, versi 7 ke atas. Nah, kalau di PHP versi 7 ke bawah itu dia masih bisa. Tapi kalau di atas 7 itu sudah akan muncul error. Seperti ini saya error ya. Nah, apa di save. Nah, ini dia, line 92 itu error. Oke. Nah, jadi apabila di PHP kalian seperti ini itu masih bisa, PHP-nya masih menerima, tidak memunculkan error, itu dia bisa menggunakan deklarasi string type 1. Jadi dia akan menghasilkan error kalau dimasukkan tidak sesuai dengan tipe datanya.
Jadi striknya ini dia akan memaksa segala sesuatunya digunakan sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau integer ya yang dimasukkan harus integer. Tuh. Ini langsung saja kita masuk pada contohnya. Ini string types 1. Kita buat fungsi add number. Kemudian dia itu mau kalau isinya itu tipe datanya adalah float. Dia mau hasilnya juga itu float. Maka ditulis seperti ini. Kemudian return nilai A tambah nilai B. Kemudian kita panggil fungsinya echo add number. Oke, kita 1,3, 1,6. Oke, kita save. Ini tadi kita berikan komen saja agar tidak menghasilkan error. Ini pada line 97. Nah, di sini harus seperti ini. PHP ini tutup juga dengan PHP. Kan di sini saya mau di PHP ya. String type 1 97. Strict type sequence must be the first statement in the script. Oh, jadi ini dia harus berada pada baris pertama di script ini. Sini. Bisa. Strict types sama dengan 1. Dan kita save, kita refresh, dan 10. Kenapa ya? First statement in the script harus begini. Dan 9. Tunggu saya cari tahu. Oke, jadi saya sudah coba cari karena di sini katanya harus di very first statement in the script. Maaf, itu tadi sedikit gangguan. Jadi ini dia betul-betul harus berada di paling atas sini.
Nah, ini HP-nya hilang deh. HP, oke. Jadi ini kita pindahkan saja dengan ininya ya, biar komennya yang di dalam sini bisa terbuka. Oke, buka-buka. Tuh, jangan dulu. Kita coba dulu. Nah, kemudian kita save. Kita lihat 1,3 ditambah 1,6 itu hasilnya 2,9. Benar. Oke, jadi sudah bisa ya. Jadi kalau kita menggunakan declare strict types ini, dia itu harus berada di very first statement di script ini. Jadi harus berada di benar-benar paling atas pada script ini. Kita coba kalau buka yang di dalam sini. Apakah yang di dalam sini juga ikut kena declare strict types? Karena sejujurnya saya juga tidak tahu. Oh, tidak ya. Jadi hanya yang ada di dalam sini saja. Gitu. Oke. Itu dia. Ini line 99 apa ya? Oh, ini tadi memang ini kan salah ya. Ini dia error karena di sini kita masukkan dia string. Sementara PHP saya itu PHP versi 8 yang apabila dimasukkan tidak sesuai tipe data, maka akan langsung error. Oke. Selanjutnya di sini kita juga bisa membuat pada contoh terakhir. Ini contoh terakhir ya. Oke. Pada contoh terakhir ini kita diminta untuk menginput tipe data float dan float, namun untuk outputnya kita mau dia integer. Jadi itu dia bisa. Kita coba lihat ya, di sini kan 2,9. Kita coba refresh. Line 3. Anda dapat menentukan tipe pengembalian berbeda selain tipe argumen. Harusnya di sini bisa. Ini dia bisa ya. 6. Ini kan harusnya 6,4 kalau di sini dimasukkan float, tapi dia mau integer. Oh, tahu. Di sini saya tidak masukkan tipe datanya. Harusnya dimasukkan juga. Maaf guys. Oke, kita save. Harusnya sekarang bisa. Oke, itu dia. Jadi kita juga bisa meminta output yang berbeda dari tipe yang kita input. Di sini kita input float dan float, namun kita mau hasilnya itu integer. Ini. Jadi bisa ya guys. Oke, itu dia tadi contoh terakhir dari materi function, sekaligus menjadi penutup materi kita pada tugas kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak salah kata. Saya juga berterima kasih kepada yang sudah menyimak. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya.